Salam Elohim, saudara-saudariku semuanya dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu, Roh Kudus menyuruh saya untuk sekali lagi menyampaikan pesan kepada semua orang, agar jangan mengejek, menghina, dan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Karena dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, banyak sekali dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan juga orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa mengejek, menghina, dan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Dan yang sangat saya sedihkan sekali adalah banyak juga dari keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, yang telah menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Mereka jadikan sebagai hinaan dan juga bahan gosip mereka. Dan mereka sangat senang sekali dan bangga melakukannya. Marilah saudara-saudariku, segeralah ambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Janganlah saudara-saudari terus-menerus membiasakan diri saudara-saudari, membiasakan mulut saudara-saudari untuk mengejek, menghina, dan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Jagalah lidah saudara-saudari, jagalah mulut saudara-saudari, baik lisan maupun tulisan. Saudara-saudari harus menjaga agar jangan digunakan untuk menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Apalagi orang yang saudara-saudari hujat, hina, dan ejek ini, mereka adalah pribadi Tuhan. Itu akan sangat berbahaya bagi diri saudara-saudari sendiri jika tidak mau mengambil tindakan pertobatan. Untuk itu, segeralah mengambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Mintalah belas kasihan Bapa untuk saudara-saudari, karena saudara-saudari manusia yang bodoh, buta tuli, dan telanjang, yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan datang ke dalam dunia ini, tapi saudara-saudari tidak mengenalnya dan menghujatnya, menghinanya, dan mengejeknya. Segeralah mengambil tindakan pertobatan mulai dari sekarang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jika tiba-tiba kita berpindah alam, kita dalam keadaan belum bertobat, masih menjadi penghujat, akan sangat berbahaya sekali bagi jiwa dan roh saudara-saudari. Karena itu, segeralah mengambil tindakan pertobatan dan berhentilah menjadi pengejek dan penghujat. Dan Roh Kudus juga ingin saya menyampaikan kepada semua orang, siapakah Ibu Pei Hamdani? Ibu Pei Hamdani adalah Roh Kudus, mempelai Yesus Christ yang terpilih di antara 50 wanita. Dan beliau adalah malaikat yang ada di kitab Wahyu, yang membuka gulungan-gulungan kitab yang dimateraikan. Dan pengajaran dari mempelai Ibu Pei Hamdani adalah pengajaran kitab Wahyu, kitab yang dimateraikan, di mana sekarang kitab itu telah terbuka. Karena itu, janganlah mengatakan pengajaran dari Ibu Pei Hamdani adalah pengajaran sesat. Karena itu adalah pengajaran dari gulungan-gulungan kitab yang dimateraikan, yang ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Secara medis, Ibu Pei Hamdani tidak dapat hamil lagi, karena kandungannya telah disteril. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ibu Pei Hamdani terpilih menjadi wanita yang terpilih untuk melahirkan Baby Immanuel dan Mary. Baby Immanuel adalah roh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yang datang ke dalam dunia ini untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana ketiga pribadi ini telah ada di dalam dunia ini, dan mereka adalah 3 di dalam 1. Dimana kita ketahui Pak Aditya Nugrahanto adalah pribadi Tuhan Yesus, dan Ibu Pei Hamdani adalah pribadi Roh Kudus. Dan Baby Immanuel yang sedang dikandung oleh
Ibu Pei Hamdani adalah roh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yang datang ke dalam dunia ini, mengambil tubuh manusia menjadi baby Immanuel, untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, sebagai Raja kita, Raja Damai. Karena itu sangat berbahaya sekali bagi manusia-manusia yang mengejek, menghina, dan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Banyak sekali manusia yang tidak sadar mereka telah menghujat Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus saja, tetapi 3 pribadi ini telah mereka hujat. Pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tahu bahwa Tuhan ada 3 pribadi, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan datang ke dalam dunia ini. 3 pribadi ini ada di dalam dunia ini, tetapi mereka tidak mengenalnya dan mereka menghujatnya, mereka menghinanya. Mereka membahayakan diri mereka sendiri jika tidak mau segera mengambil tindakan pertobatan. Di mana sebentar lagi kerajaan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yaitu kerajaan 1000 tahun damai, akan berdiri di dalam dunia ini. Dan di mana nanti orang-orang kudus, Pak Aditya Nugrahanto, Ibu Pei Hamdani, akan kembali ke tubuh supranatural mereka dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan orang-orang yang telah bertobat, yang telah menjaga kekudusan hidupnya, yang sekarang ini telah bercahaya-cahaya, akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka orang-orang yang tertinggal di kerajaan 666 akan mengalami siksaan yang sangat berat sekali, di mana nanti mereka akan dipaksa menyembah kepada Karo Agustis dan patungnya, dan jika mereka tidak mau menyembah, mereka akan dianiaya dan dibunuh. Dan janganlah menghujat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bayarlah harga dengan mati martir, dan jangan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, agar saudara-saudari dapat diselamatkan. Itulah pesan singkat yang saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Salam Elohim, salam Elohim, salam Elohim, salam damai selalu bagi kita semua. Tetap semangat dan bersuka cita di dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Janganlah sedih-sedih dengan apa yang kita alami di dunia ini. Setiap proses dan ujian yang kita alami itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita harus dimurnikan terlebih dahulu melalui setiap ujian-ujian yang kita alami dalam dunia ini. Kita diproses melalui penderitaan di dalam kita hidup dalam dunia ini. Kita ditolak, kita dihina, kita diejek, bahkan kita difitnah. Tetaplah kita bersuka cita di dalam setiap ujian dan proses yang kita alami. Bersyukurlah di dalam segala keadaan, baik susah, senang, kesukaran, kepahitan, kesusahan apapun yang kita alami, baik itu hujatan, hinaan, ejekan, bahkan fitnahan. Kita tetap bersuka cita, karena di dalam semuanya itu ada kemuliaan Tuhan untuk kita semuanya. Dan itulah proses untuk kita semua sebelum kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita harus memiliki jubah yang berkilau-kilauan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan untuk semuanya itu kita harus melewati setiap ujian dan proses yang kita lalui di dalam dunia ini. Dan ingatlah, kita semua yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama. Kita menanggung penderitaan yang sama. Karena itu bersukacitalah di dalam penderitaan. Kita harus bersabar, bersukacita selalu. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita, menjadi pembela kita. Haleluya. Salam Elohim semuanya. Salam damai. Amin, amin, amin.